CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Sejak pagi tadi Komisi 3 DPR melakukan rapat kerja bersama Komnas HAM, Kompolnas, LPSK termasuk Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Dan saat ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia di gedung DPR RI. Halo, selamat siang Diana. Apa sebenarnya yang akan didapatkan ini dari hasil kerja rapat kerja kali ini? Dan tentunya ada poin-poin menarik terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Menko Polhukam tadi, Mahfud MD, yang sempat dicecar oleh sejumlah anggota DPR di sana. Bisa Anda jelaskan? Ya, memang situasi di rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan sejumlah lembaga yang tadi sudah sempat Anda sebutkan, yakni Kompolnas, Komnas HAM dan juga LPSK, ini sebenarnya cukup gaduh ataupun ramai begitu ya Iqbal. Karena kalau kita lihat dalam kurun waktu 1 jam saja, rapat ini dimulai pukul 10, kemudian saya lihat tadi jam tangan saya ini sekitar pukul 11 begitu ya, ini sudah lebih dari 5 kali interupsi yang diutarakan oleh teman-teman Komisi 3 terhadap pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang dalam rapat dengar pendapat ini duduk sebagai ketua Kompolnas. Nah, kalau bicara soal ramainya interupsi tadi memang disampaikan ada banyak sekali rasa keingintahuan dan juga rasa penasaran dari teman-teman Komisi 3 yang memang selama reses ini belum banyak berkomentar soal kasus penembakan ataupun yang ujungnya mengakibatkan meninggal dunianya ajudan mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo. Kemudian kalau bicara soal poin-poin menariknya ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari perdebatan ataupun antara pertanyaan dan juga jawaban yang diutarakan oleh Komisi 3 kemudian dijawab oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Beberapa di antaranya adalah Mahfud MD memberikan klarifikasi soal sejumlah isu yang cukup kontroversial ataupun komentar-komentarnya dari cuitan Twitter akun pribadinya begitu ya. Beberapa di antaranya Iqbal adalah motif pembunuhan khusus dewasa. Karena kalau kita tahu beberapa waktu lalu dalam sesi wawancara dengan beberapa teman-teman wartawan, Mahfud menyebutkan ketika ditanya soal motif pembunuhan di kasus Brigadir Joshua ini, ia menyebutkan khusus untuk orang-orang dewasa. Ia menjelaskan dalam kesempatan ini bahwa yang ia maksud sebagai motif dewasa adalah karena pada saat itu motif pembunuhannya diduga kuat ini karena adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua kepada istri dari Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Sehingga ia menyebut karena memang ada dugaan pelecehan seksual, kemudian juga ada dugaan pemerkosaan di situ, ia tidak bisa merincikan lebih lanjut seperti misalnya melucuti pakaian dan lain sebagainya, sehingga ia menyebutkan dan menegaskan dengan jelas bahwa ini hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang dewasa. Pada saat itu ia menyebutkan demikian, kemudian ia juga menambahkan bahwa soal motif pembunuhan ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Kapolri ataupun pihak kepolisian yang kemudian dijawab oleh pihak kepolisian baru akan dibuka motif pembunuhannya pada pengadilan. Kemudian yang kedua, Mahfud juga sempat ditanyakan soal isu konsorsium 303 ataupun yang berkaitan dengan judi online begitu. Namun dia menyebutkan bahwa memang komentarnya ini dimaksudkan untuk mendorong kasus ini mencapai titik temu dan juga titik terang. Ia mencontohkan sebagai kasus Brotoseno. Mahfud MD di sini juga menyayangkan adanya sesi diam begitu oleh teman-teman Komisi 3 yang selama reses ini jarang berkomentar soal kasus Brigadir Joshua dan juga yang menjerat mantan Kadif Propam Mabes Polri Verdi Sambo begitu. Ia menyebut bahwa ia mencontohkan kembali soal kasus Brotoseno yang ketika ramai diberikan dukungan ataupun diberikan komentar begitu Iqbal oleh Komisi 3 ataupun dari pihak pemerintah, ini akan mencapai satu titik temu sesuai dengan apa yang seharusnya. Seperti misalnya kasus Brotoseno yang polisi yang sempat didakwa begitu menjadi napi koruptor, kemudian kembali ke kepolisian, balik lagi menjadi polisi. Nah ini kan tentu tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian juga dengan adanya dukungan dari DPR dan juga pemerintah, komentar-komentar itu mampu mendorong penyelesaian sesuai ataupun sebagaimana mestinya. Kemudian juga selain dari Mahfud MD yang juga menjelaskan Iqbal perihal mengapa ia terus berkomentar, ada juga sebenarnya catatan dari Komisi 3, tiga catatan menarik Iqbal. Ada ataupun permintaan Kapolri dinonaktifkan. Ini
Tapi kemudian disanggah oleh fraksi Gerindra dan juga PDIP yang menyebutkan ini tidak akan membantu proses penyelesaian kasus begitu, sehingga Kapolri dinonaktifkan ini hanya menjadi usulan ataupun catatan begitu ya dari Komisi 3. Kemudian juga ada usulan dari fraksi PDIP yakni Trimedia Panjaitan Komisi 3 DPR RI yang menyebutkan bahwa bersih-bersih di tubuh Polri tidak hanya bersifat di Korps Bayangkara saja, tetapi juga masuk ke dalam Kompolnas. Misalnya soal fasilitas yang diberikan, kedekatan dengan sejumlah anggota kepolisian. Karena tadi dari fraksi PDIP, baik itu Arteria Dahlan dan juga Trimedia Panjaitan, ini menyayangkan sikap Kompolnas pada awal konferensi pers yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan pada saat itu mengungkapkan motif pembunuhan, adanya korban A, B, C dan sebagainya, tapi tidak ada barang bukti, dan di situ Kompolnas justru berpihak kepada kepolisian dan bukan mengkritisi hal itu. Maka beberapa hal itulah yang menjadi catatan kritis bahwa bersih-bersih ini tidak hanya dilakukan di Korps Bayangkara saja, tetapi juga di Kompolnas. Kemudian yang ketiga, DPR juga sejumlah anggota DPR ini menjawab kenapa tidak berkomentar perihal kasus ini dalam masa resesnya. Karena memang selain masa reses, kembali ke konstituen mereka mengurusi masalah yang mereka sebut bukan hanya masalah Sambo saja. Kemudian ia juga beberapa anggota DPR ini menyebutkan bahwa mereka tidak ingin turut larut begitu dalam kegaduhan ini dan justru terjebak dalam skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Kemudian Iqbal itu kurang lebih poin-poin menariknya. Kemudian yang nanti akan menjadi poin penting dalam sesi kedua ini adalah pembicaraan ataupun diskusi soal bagaimana keterlibatan dan juga partisipasi LPSK dan juga Komnas HAM dalam kasus yang menjerat nama mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo. Karena kalau sebelumnya, karena Mahfud MD ini terbatas begitu ya, mengikuti hanya bisa sampai pukul 12.30, maka sebelumnya sesi pertama ini hanya fokus kepada Kompolnas dan selanjutnya nanti akan berfokus kepada LPSK dan juga Komnas HAM. Mungkin saja Iqbal nanti akan dibahas soal dugaan amplop tebal pemberian yang diduga merupakan dari pemberian Verdi Sambo kepada LPSK dan nanti akan didalami dan juga turut dikritisi begitu ya, diklarifikasi dari teman-teman Komisi 3 kepada pihak LPSK dan juga Komnas HAM. Saat ini memang sidang ataupun maksud kami rapat sedang break begitu, break isoman, kemungkinan baru akan dimulai sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Iqbal, kembali ke Anda. Diana, menarik berbicara soal Menko Polhukam Mahfud MD ketika berbicara di depan anggota DPR RI Komisi 3. Tentu ada permintaan untuk tidak melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mahfud MD kepada publik dan tentunya bagi kita, bagi masyarakat, Mahfud MD ini menjadi salah satu informan begitu, informan dalam tanda kutip kepada masyarakat terkait dengan apa yang terjadi di balik ini semua. Apakah dengan adanya pertemuan ini justru Mahfud MD sempat memberikan informasi kepada media bahwa dia tidak akan lagi memberikan informasi apapun kepada masyarakat atau bagaimana? Justru sebaliknya Iqbal, tadi Mahfud MD sebenarnya tidak hanya dikritisi begitu ya, menjadi dalam tanda kutip informan bagi masyarakat ataupun tukang komentar begitu, entah itu di media sosial ataupun dalam sesi wawancara bersama teman-teman wartawan. Tetapi ia menyebutkan bahwa tujuannya berkomentar ataupun memberikan selentingan-selentingan informasi ini ditujukan untuk bisa mendorong kasus ini lebih terbuka, lebih transparan kepada masyarakat yang memang berhak tahu terhadap institusi Polri yang selama ini menjadi penjaga keamanan dan juga ketertiban di dalam masyarakat. Sehingga memang maruah dan juga kepercayaan antara masyarakat dan juga kepolisian yang harus dijaga. Sehingga Mahfud MD menyebutkan prinsip keterbukaan dan juga transparansi ini jadi satu hal yang esensial begitu dalam kasus ini. Sehingga tadi tidak hanya kritik dari Komisi 3 saja sebenarnya, dari Komisi 3 menuju ke Mahfud MD, tetapi juga ada beberapa apresiasi. Seperti misalnya dari Arteria Dahlan, kemudian dari Supriyansa, fraksi Golkar, ini juga menyebutkan bahwa Mahfud MD ini meskipun memang kadang lebih mendului begitu dari informasi ataupun sumber informasi seperti misalnya harusnya dari Polri, tapi kemudian sudah diumumkan duluan begitu ya oleh Mahfud MD, disebutkan bahwa memang menjadi salah satu pendorong adanya titik terang dari kasus ini. Dan ia juga menyebutkan bahwa memang itu adalah prinsipnya, itu yang sering ia lakukan ketika menjadi hakim MK, kemudian juga dalam kasus Brotoseno, dan juga akan terus ia lakukan dalam kasus ini. Sehingga memang tadi memang belum sampai dalam simpul
kesimpulan karena tentu masih ada rapat lanjutan, tetapi sudah ada titik temu gitu ya bisa dikatakan antara Komisi 3 dan juga Kompolnas. Dalam hal ini Ketua Kompolnas Mahfud MD yang menyebutkan bahwa prinsip keterbukaan, transparansi ini harus terus didorong oleh segala pihak, tidak hanya dari DPR ataupun dari Kompolnas saja, tetapi juga dari masyarakat. Iqbal. Baik, Diana Valencia, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari gedung DPR RI. Terima kasih informasinya.